Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita sekarang membahas tafsir. Kita pindahkan dulu kitabnya ya. Suratul Isra. Kitabnya itu kitab Hasyiyah 'alal Jalalain. Ini muallifnya Imam As-Sawi radhiyallahu taala anhu mensyarahi atau menghasyiahi tafsirnya Jalalain. Ini kalau di pesantrenan tafsir Jalalain itu tafsir yang tidak boleh dipegang tatkala tidak punya wudu. Kalau ada tafsir yang tidak boleh dipegang tatkala tidak punya wudu, itu tafsir Jalalain. Tapi setelah dihitung-hitung masih banyak tafsirnya daripada Qur'annya. Jadi nggak apa-apalah begitu. Cuman lebihnya itu sedikit, nggak banyak. Lebihnya itu. Nah, kenapa dipindahin? Soalnya kita mau belajar tafsir yang lebih simpel saja. Biar nggak terlalu banyak masail ya. Masalah begitu. Coba nanti kalau misalkan dilihat kurang memenuhi kebutuhan intelektual lah gaya. Ya nanti kita coba tafsir Baidawi ya. Cuman insya Allah nanti ini suratul Isra sampai khatam dulu. Jadi kita coba dari tafsir-tafsir yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Biar ada khatamnya. Nah itu kan sudah ada selebarannya tuh, udah ada perintahan kitabnya. Jadi cara membaca, kalau cuman yang di perintahan kitabnya itu cuman Jalalain aja. Ya, jadi Jalalain itu memang agak susah membacanya. Soalnya setiap tafsiran dari ayat kita itu harus tahu ini kedudukannya mentafsirkan apa. Jadi antara mufassir dan mufassarnya itu yang mentafsirkan dan yang ditafsirkannya itu kalau kurang pengalaman di dalam membaca pusing tuh. Pokoknya begini aja, kitab itu lebih tipis, lebih susah bacanya begitu. Ya. Nah, nanti jadi kita bacakan dulu Jalalainnya. Kalau saya lihat misalkan ada perkara yang harus dijelaskan dari Hasyiyah, baru saya jelaskan Hasyiyahnya. Kita kirim Fatihah dulu kepada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dan Imam As-Sawi. Imam As-Sawi ini madhabnya Maliki. Ya. Kalau kata Habib Ali itu, kalau Maliki punya Sawi, Syafi'i punya Al-Bajuri. Jadi kedudukan siapa Imam As-Sawi dan Al-Imam Al-Bajuri itu muhakkik pada madhabnya masing-masing. Mudah-mudahan beliau semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan bersama beliau-beliau dan orang tua kita juga bersama mereka semua. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Isra. Ini maknanya Isra itu perjalanan malam hari. Perjalanan malam hari itu namanya Isra. Ini ayat-ayatnya Makkiyah kecuali ayat 73 sampai 80. Nah, ini ada yang mengatakan Madaniyah. Cuman ada juga yang mengatakan semua ayatnya ini Makkiyah. Dan ayatnya ada 110 ayat. 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas samiul basir. Itu sudah ayat 1 ya. Nah, subhana, maha suci Allah. Bukan maha suci Allah ini sebetulnya, maha suci dulu nih. Ai tanziha, yaitu tanzih. Nah ini jadi nanti kedudukannya sebagai apa, nanti lihat di hasyiahnya ya. Kita bacakan dulu apanya, Jalalainnya. Subhana ai tanziha. Apa mudhof ilaihnya? Alladzi asra bi abdihi, yang telah memberjalankan atau yang telah mensafarkan pada malam hari bi abdihi, kepada hambanya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini adalah domir dari hu, kembalinya kemana nih? Ke Muhammad begitu. Jadi mufassarnya itu hu-nya itu yang ditafsirkan bi abdihi ai bi Muhammadin begitu sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada malam hari. Lailan ini nusiba ala zorfi atau nasbun ala zorfi. Dia dibaca nasob karena menjadi zorof. Jadi diberjalankannya itu pada malam hari. Asro'nya ini sendiri dia sudah makna memberjalankan di malam hari. Tapi ditambah lagi lailan. Jadi sebetulnya tanpa lailan pun ini sudah dimaknai malam hari. Nah, kenapa kok diulang atau kenapa dikuatkan? Nah, nanti ada nuktahnya. Wal isro'u, sedangkan isro itu sendiri sayrul laili, adalah perjalanan malam hari. Wa faidatu dzikrihi, dan faidah dari disebutkannya lailan, al isyaratu bitankirihi ila taqlili muddatihi. Itu adalah isyarat dengan atau terhadap menakirohkannya. Jadi pada waktunya itu lailan yang mana? Pokoknya lailan saja. Ila taqlili muddatihi, sampai sedikitnya atau sebentarnya waktu perjalanan itu. Jadi ada isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra-nya ini sebentar sekali. Nggak ngabisin waktu berjam-jam. Minal masjidil harami, minnya ibtidaiyah ini, dari masjidil haram, ai Makkata, yaitu Makkah, itu menafsirkan masjidil haram. Ilal masjidil aqsa, ini nihaya, sampai masjidil aqsa. Baitil maqdisi, nah ini menafsirkan Masjidil Aqsa, yaitu tepatnya Baitul Maqdis. Libu'dihi minhu, karena jauhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini maksudnya apa ya? Mungkin kenapa disebutkan ibtida dan ghoyahnya. Disebutkan itu karena jauhnya. Jadi jadilah ini perjalanan yang aneh begitu, yang khariqun lil adat. Alladzi barokna haulahu, yang mana telah kami atau telah aku berkati haulahu, sekeliling Masjidil Aqsa itu. Jadi Masjidil Aqsa-nya disifati oleh Allah, yaitu yang mana telah kami beri berkah di sekelilingnya. Nah, ditafsiri bithamari wal anhari. Berkahnya itu dengan banyaknya buah-buahan dan sungai-sungai. Nah ini ta'lilnya. Untuk apa Rasulullah ini diisrokan? Linuriyahu, agar aku memperlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian ayat-ayat aku. Sebagian ayat-ayat kami. Ajaibi qudratina. Ini tafsir dari ayatina. Maksudnya ayatina itu apa? Keajaiban kekuasaan kami. Nah kemudian jumlah baru. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu, hanya dialah as-sami'ul basir, yang sami' dan yang basir.
Salah satu faidah dari dari domir fasol itu untuk hasr. Jadi innahu itu udah taukid tuh. Sesungguhnya Allah, huwa hanya dialah as-sami'ul basir, yang sami' dan yang basir. Ai al-alim bi aqwalin nabi, yaitu, nah ini ditaksis begitu. Ini kan umum ya. Yang sami' dan yang basir. Maksudnya kalau khusus terhadap kejadian ini, ai al-alimi bi aqwalin nabi, yaitu yang al-alimu, yaitu yang mengetahui terhadap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa af'alihi, dan perbuatan beliau. Fa an'ama alaihi, maka karena Allah itu mengetahui perkataan dan perbuatan beliau, maka Allah memberi nikmat kepada beliau bil isra'i, dengan isra, dengan mengisrokan, dengan memperjalankan di malam hari. Al mustamili ala ijtima'ihi bil anbiya, yang mana perjalanan Isra itu mencakup terhadap berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil anbiya'i, dengan para nabi. Karena beliau itu di Masjidil Aqsa salat berjamaah dengan semua para nabi. Apalagi perjalanan itu isinya wa urujihi ila samai, dan mencakup juga kepada naiknya Rasulullah ilas samai, ke langit. Wa ru'yati ajaibil malakuti, dan melihat keajaiban malakut, alamnya malaikat. Wa munajatihi lahu ta'ala, dan mencakup pula perjalanan itu terhadap munajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sesungguhnya beliau itu bersabda, utitu bil buraq. Nah ini kisah nih. Ini kisah apanya? Kisah Isra-nya. Utitu bil buraqi, aku telah didatangkan. Jadi telah didatangkan padaku bil buraqi, apa itu? Buraq. Wa huwa dabbatun abyad, dan dia itu adalah dabah. Apa itu? Dabah itu. Ya kemarin tuh ya. Binatang berkaki 4. Fauqal himari, yang lebih tinggi daripada himar, wadunal bighali, dan lebih kecil daripada bighal. Himar itu keledai, bighal itu kawinan antara keledai dan kuda. Yadu'u hafirahu inda muntaha tarafihi, yang mana dia itu meletakkan kuku-kukunya di sisi muntaha tarafihi, di sisi ujung-ujungnya. Jadi gimana ya? Kalau hewan itu kayak apa? Kayak jadi hafiroh itu kalau di kambing itu dia kan ada kuku. Itu namanya hafir tuh. Nah, dia meletakkan di ujung-ujung sisinya, ya dia begini gitu, ngedeprak. Nah, bahasa Arab kadang ngedeprak tuh, kalau ada ngedeprak udah ngedeprak aja. Bahasa Arab kadang ngedeprak. Maka dia itu ngedeprak begitu. Farokibtuhu, maka aku menaikinya, fasarobi, maka berjalanlah pada malam hari buruk itu bi denganku, hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga aku itu sampai kepada Baitul Maqdis. Farabittu dabata bil halqatil lati tarbutu fihal anbiya'u. Bukan tarbutu ya, tarabbato fihal anbiya'u. Maka aku mengikatkan ad-dabah, dabah yang dimaksud tadi yaitu buruk, dengan ikatan yang mana para nabi suka mengikat padanya. Jadi kalau para nabi itu ke Baitul Maqdis, tempat parkirnya di situ. Maka aku memarkirkan di situ. Itu parkir VIP khusus para nabi. Tsumma dakhaltu, kemudian aku masuk, maksudnya ke dalam masjid itu, fasallaitu fihi raq'ataini.
Maka kemudian aku sholat di dalamnya sebanyak 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar. Faja'ani Jibrilu bi'inain, maka datanglah kepadaku Jibril dengan membawa wadah. Min khomarin. Dari khomer. Min khomrin ya, dari khomer. Jadi maksudnya membawa wadah isinya khomer. Wa inain min labanin, dan wadah isinya susu. Jadi min di sini bukan bahan ya, membawa wadah bahannya homer ya, masa wadah bahannya homer itu. Fah tartul labana, maka kemudian aku memilih yang susu. Qala Jibrilu asobtal fatrota, berkata Jibril, engkau telah tepat sasaran kepada fatroh. Mun Kang Ewong bagi semua henteu milih nah. Susu maloba. Rasulullah itu dibawa doa tuh. Wah, milihnya apa? Susu. Faqad asobta al fitrota. Engkau telah tepat mengenai fitrah. Kola atau seri babon. Babon dia mau minta nambah. Ada summa uri jabi ila sama idunnya. Kemudian ori jabi, namun abah bakal minta lahang. Nah, wajar lu kieu. Lain iruman abah nu kieu. Lahang aya. Summa ori jabi ila sama idunya. Kemudian itu ori jabi atau arojabi ya. Kemudian naiklah buruk itu, aroja, malaikat Jibril. Kemudian naiklah malaikat Jibril itu besertaku ila sama idunya, ke langit dunia. Fastaftaha Jibrilu, maka membukalah siapa? Jibril. Ngetrok mun urang manya, mengetuk begitu. Istaftaha itu mencari untuk dibuka. Qila man anta, dikatakan siapa engkau? Ada yang berkata di langit pertama itu. Qala Jibril, berkata Jibril. Qila wa man ma'ak, dikatakan. Gak tahu siapa yang mengatakannya. Ini mungkin penjaga langit pertama. Waman ma'ak, dan siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun, berkata Jibril, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila awaqad ursila ilaihi, apakah telah diutus Muhammad itu? Qala qad ursila ilaihi, sudah diutus. Fa fatahalana, maka yang berkata itu membuka kepada kami, atau fa futihalana, maka dibukalah langit itu untuk kami. Fa'idha ana bi adama farohibabi wada'ali bil khairi. Fa'idhan ana bi Adam, maka tiba-tiba aku mendapati aku itu bersama Nabi Adam. Farohibabi wada'ali, bukan farohib, farohaba. Rohaba itu mengucapkan marhaban. Ya, marhaban, selamat datang begitu. Wada'ali bil khairi, dan mendoakan Nabi Adam itu kepadaku dengan kebaikan. Thumma arojabi atau orijabi ilas sama isaniyati, kemudian malaikat Jibril itu naik bersamaku ke langit kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta buka siapa itu Jibril. Faqila, maka dikatakan man anta, siapa engkau? Faqala Jibril. Qila wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun. Qila awa qad bu'itsa ilaih, apakah telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaih, telah diutus. Fafutihalana, maka dibukakanlah langit itu untuk kami. Faidzan bibnil kholati Yahya wa Isa, maka tiba-tiba itu aku beserta siapa? Beserta anak dari bibiku, yaitu Yahya dan Isa. Farhaba, maka keduanya itu mengucapkan marhaban bi kepadaku, wada'awali bil khairi, dan keduanya itu apa? Mengucapkan doa kepadaku dengan kebaikan. Tsumma urijabina ilas sama isalisah, kemudian dinaikkanlah dengan kami itu kepada langit yang ketiga. Fastaftaha Jibrilu, maka Jibril meminta dibukakan. Faqila, maka dikatakan man anta, siapa engkau?
Qala Jibrilu, berkata Jibril. Faqila wa man ma'ak, dan siapa yang berserta engkau? Qala Muhammad, berkata Muhammad. Faqila awa qad ursila ilaih, apakah telah diutus kepadanya? Qala qad ursila ilaihi fafutiha lana fa idza Nabi Yusuf wa idza huwa qad u'tiya syatral hasani. Nah, di situ ada Nabi Yusuf. Ini langit keberapa nih? Yang ketiga. Wa idza huwa qad u'tiya syatral hasan. Dan memang Nabi Yusuf itu sudah diberikan setengah dari kebaikan. Sebagian dari kebaikan. Maksudnya ganteng. Setengahnya. Setengahnya siapa itu? Bukan setengahnya dari siapa, bukan. Itu setengahnya dari siapa? Nanti ada yang mengatakan setengahnya dari Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan setengahnya dari Nabi Adam. Farohababi wada'ali bi khairin. Sama tadi ngucap marhaban, kemudian berdoa kepadaku dengan kebaikan. Thumma urija bina ila sama'ir rabi'ati. Kemudian dinaikkanlah kami itu ke langit keempat. Fastaftaha Jibrilu faqila. Dan malaikat Jibril itu minta dibukakan. Maka dikatakanlah, man anta, qala Jibril, siapa engkau, berkata Jibril. Faqila wa man ma'ak, dan dikatakan dengan siapa engkau. Qala Muhammadun, dengan Muhammad. Faqila awa qad bu'itsa ilaih, apakah telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaih, telah diutus. Fa futihalana fa idza Nabi Idris. Di situ ada siapa? Nabi Idris. Farohababi wada'ali bi khairin. Kemudian mengucapkan marhaban kepadaku dan berdoa kepadaku dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'il khamisah. Kemudian dinaikkan kami itu kepada langit ke-5. Fastaftaha Jibrilu faqila. Kemudian Jibril minta dibukakan. Dikatakan, man anta, siapa engkau? Qala Jibrilu, Jibril. Faqila wa man ma'aka, dan siapa yang besertamu? Qala Muhammadun, berkatalah siapa? Muhammad. Nah, itu udah yang tadi itu mah sama. Faqila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah telah diutus kepadanya? Qala qad bu'itsa ilaihi fa futiha lana fa idza ana bi Harun. Di situ ada siapa? Nabi Harun. Langit berapa ini? Langit ke-5. Farohababi, maka kemudian mengucapkan marhaban kepadaku, wa da'ali bi khairin, dan berdoa kepadaku dengan kebaikan. Tsumma urija bina ila sama'i sadisah. Kemudian ini kanlah kami itu kepada langit ke-6. Fastaftaha Jibrilu, maka kemudian Jibril itu minta dibukakan. Faqila man anta, faqala Jibril, siapa engkau? Jibril. Faqila wa man ma'aka, dan siapa yang besertamu? Qala Muhammadun, berkatalah itu siapa? Muhammad. Faqila wa qad bu'itsa ilaih, apakah sudah diutus? Qala qad bu'itsa ilaih. Fa futiha lana fa idza Nabi Musa farohababi wa da'ali bi khairin. Di situ Nabi Musa. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ati, kemudian dinaikkanlah ke langit ke-7. Fastaftaha Jibrilu faqila man anta, faqala Jibrilu qila wa man ma'aka, siapa besertamu? Faqala Muhammadun. Qila awa qad bu'itsa ilaihi? Qala qad bu'itsa ilaihi. Fa futiha lana fa idza ana Ibrahim fa idza huwa mustanidun ilal baitil ma'mur. Nah, Nabi Ibrahim ini bersandar ke Baitul Ma'mur. Wa idzan huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin tsumma la ya'uduna ilaihi. Nah, ini menjelaskan Baitul Ma'mur. Ada kan? Katuturkeun pan? Maca nama. Macana katuturkeun nya, macana katuturkeun. Nah, itu teh Baitul Ma'mur. Nah, kemudian siapa? Memasukilah. Nah, ini menjelaskan Baitul Ma'mur. Memasuki Baitul Ma'mur itu pada setiap harinya 70.000 malaikat. Dan tidak ada yang kembali. Tsumma la ya'uduna ilaih. Tidak ada yang balik lagi. Jadi ditambah terus 70.000 malaikat setiap hari. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian berjalanlah malaikat Jibril itu, pergi ya malaikat Jibril itu bersamaku ila sidratil muntaha, ke sidratul muntaha. Fa idzan awraquha ka adhanil filah. Sidratul muntaha itu daun-daunnya seperti telinga gajah. Wa idzan thamruha kal qilali, dan buah-buahannya itu seperti al-qilal. Apa al-qilal itu? Ntar kita lihat. Mudah-mudahan ada nih. Buah-buahan ya.
Buah-buahannya itu bagaikan apa? Tempayan-tempayan. Apa itu tempayan itu? Baki. Ya benarnya bakinya. Hah? Baki. Seperti tempayan-tempayan yang besar. Nah, jika nyiru. Jika nyiru. Itu apanya? Buahnya. Ya bulat gede begitu ya. Mana tadi? Kalkilal. Falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat. Dan tatkala apa? Tatkala menutupi kepada Sidratul Muntaha itu, apa-apa yang menutupinya. Apa ya maksudnya itu? Jadi begini nih. Ini kan ibham. Jadi Rasulullah itu sudah kehabisan kata-kata. Sekarang Rasulullah itu sudah kehabisan kata-kata. Jadi ini kan sudah digambarkan Sidratul Muntaha itu, ya, dia berupa pohon begitu. Kemudian jadi sidroh itu kalau nggak salah pohon tuh bagian dari pohon apa sider. Ada pohon sider ya. Itu kan yang ada daunnya itu sebesar-besar apa telinga gajah. Itu daunnya. Buahnya seperti tempayan yang besar. Nah, itu suka tertutupi oleh sesuatu. Sesuatu ini Rasulullah tidak bisa menjelaskan. Disebutkannya itu min amrillah. Dari perkaranya Allah. Kalau ya ini berani dia nyebut. Disebutnya itu apa? Cahaya. Padahal Rasulullah nggak nyebut cahaya begitu. Paham ya? Jadi dia tertutup. Tertutup itu nanti maknanya bisa banyak. Bisa tertutup seperti tertutup oleh kain. Bisa tertutup seperti tertutup oleh cahaya. Si pohon itu. Cuman Rasulullah nggak nyebutin. Bahasanya gini. Falamma ghasyiha atau ghasyiha. Maka tatkala ghasyiha menutupi kepada Sidratul Muntaha itu. Min amrillah. Yaitu dari urusan Allah. Ma ghasyiha. Jadi min amrillahnya itu bayan bagi ma ghasyiha. Yang selanjutnya. Paham ya? Jadi tatkala Sidratul Muntaha itu tertutup oleh apa? Oleh makhluk Allah, nggak tahu apa itu. Min amrillah saja begitu. Ya. Min amrillah saja. Atau mungkin bukan makhluk juga, nggak tahu, pokoknya min amrillah saja. Ma ghasyiha, apa yang menutupinya? Taghayyarat, maka berubahlah warnanya itu atau berubahlah bentuknya. Sidratul Muntaha. Berarti Rasulullah itu melihat sesuatu yang Rasulullah itu tidak bisa mendeskripsikannya, yang mana sesuatu itu sampai merubah keadaan atau bentuk atau warna Sidratul Muntaha itu. Paham? Hah? Enggak, jadi setelah terlihat itu ada kejadian kemudian. Kejadian kemudiannya itu ada sesuatu yang datang sampai merubah keadaan apa? Sidratul Muntaha. Apa yang merubahnya itu? Rasulullah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan. Itu disebutkan min amrillah saja. Paham? Nah. Fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u ayyasifaha min husniha. Maka tidak ada satu orang pun dari makhluknya Allah yang mampu untuk mensifatinya. Min husniha, karena bagusnya itu. Ya, jadi berubah jadi bagus. Nggak bisa, makanya udah begitu saja. Tidak terlukiskan. Gimana lagi? Nggak ada padanannya ini. Qala fa'auhallahu ilayya ma'auha. Maka mewahyukanlah Allah kepadaku apa yang diwahyukan. Nah ini mewahyukan apa yang diwahyukan. Ini pun gak bisa menjelaskan. Apa yang kita kan taunya Rasulullah itu dikasih perintah sholat kan. Selain itu apa? Ini fa'auhallahu ma'auha. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW apa-apa yang Allah wahyukan. Nggak bisa dijelaskan juga begitu. Nah kita juga nggak bisa cari tahu apa yang dijelaskan. Wa furridu alayya fi kulli yaumin wa lailihi. Dan bisa furridu, bisa farrodo. Kalau farrodo itu dan memfardukan Allah alayya atasku. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, wa lailihi dan malamnya. Khomsina solatan. Oh berarti wa farrodo. Bukan wafur itu.
khamsina sholatan 50 sholat. Fanazaltu maka aku turun. Nah, dirinya mau bisa bedakan fanazaltin. Ya, fanazaltu maka aku turun. Hatta intahaitu ila Musa sampai aku berhenti di Nabi Musa. Berarti Nabi Ibrahim sudah lewat kan? Ya, ini kan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Faqala ma farrada rabbuka ala ummatik. Apa yang telah difardukan oleh Rabbmu atas umatmu? Qultu khamsina sholatan, aku berkata 50 sholat. Fi kulli yaumin wa lailatin. Pada setiap satu hari satu malam. Qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu kepada jumlah sholat itu. Wah, kita bersaksi mau mampu. Wa inni qad balautu bani Israila wa khabartuhum. Dan sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetes mereka. Qala berkata Rasulullah, faraja'tu ila rabbi. Maka kemudian aku kembali kepada Rabbku. Faqultu, ayya rabbi, khaffif an ummati. Fahatta anni khamsan. Ya Rabbku, ringankanlah dari umatku. Maka fahatta anni khamsan, maka Allah itu menghapus dariku khamsan 5. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali kepada Musa. Qala ma fa'al. Ma fa'alta, apa yang telah engkau, atau ma fu'ilta, apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu kepadamu. Faqultu qad hatta anni khamsina, telah menghapus Allah dariku khamsan 5 atau khamsina mabayaknya. Qala itu jadi salat. Qala inna ummataka la tutiqu dzalik, berkata Nabi Muhammad itu sesungguhnya umatmu tidak akan mampu kepada 45 itu. Farji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, fas'alhu takhfifa, dan mintalah kepadanya apa takhfif li ummatik, bagi umatmu. Qala falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa, maka Rasulullah meneruskan, maka tidak henti aku itu kembali di antara Musa dan di antara Allah. Balik we. Wa yahuttu anni khamsan, dan Allah itu menghapus dariku 5. Tiap naik ke atas, tiap 5 dikurangin. Hatta qala ya Muhammad, hiya khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, berarti balik ke berapa kali? Ini ke-9 kali ya. Balik yang ke-9 kali itu udah dikurangin lagi 5 begitu ya. Berarti kan tinggal 5 nih. Nah, pas tinggal 5 mah Allah itu berbicara begitu. Maksudnya ya dibuka kalamnya Rasulullah itu sampai, ya kita sebutkan bicara lah ya, paham lah. Allah itu sampai bicara. Dan ini tanpa perantara malaikat nih. Tanpa perantara malaikat. Begini kata Allah itu, ya Muhammad, hiya khamsu sholawatin. Ya Muhammad, itu adalah 5 sholat fi kulli yaumin wa lailatin, pada waktu sehari semalam. Bikulli sholatin ashrun atau ashrun, bagi setiap sholatnya itu ada 10, maksudnya 10 kebaikan. Fatilka khamsuna sholatan, maka itu balik lagi ke 50 sholat. Jadi sholatnya mah 5 dikerjainnya, hakikatnya 50. Nah itu mah ditambahin tuh. Yang mana? Yang terakhir mah, yang ke-9. Waman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun atau katabtu lahu hasanatan. Dan barang siapa yang dia menginginkan untuk mengerjakan satu kebaikan, kemudian umatmu ini tidak mengerjakannya, maka aku menuliskan baginya satu kebaikan. Fa in amilaha katabtu lahu asyran. Dan apabila dia mengamalkannya, maka aku menuliskan baginya 10. Waman hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang punya himmah untuk mengerjakan suatu keburukan, walam ya'malha, dan dia tidak mengamalkan keburukan itu, ini keburukan ya.
Dan barang siapa yang punya himmah terhadap satu keburukan dan dia tidak mengamalkannya, lam tuktab, maka keburukan itu tidak akan ditulis. Fa in amilaha, dan apabila dia mengerjakannya, katabtu lahu sayyi'atan wahidatan, maka aku menuliskan baginya satu keburukan saja. Tuh. Ya. Ngenapan. Ini Nabi Muhammad kumahnya. Beurang maksiat. Maksiat sajam ti beurang ge. Penting ngaji sajam. Itu geus 8 jam untungna. Nah, untungnya udah 9 jam tuh. Apalagi kalau ngajinya lebih 3 jam, 4 jam, 5 jam tuh. Jadi apa sampai jam 2 ini ngaji ya. Saat hari bikin konten masuk ngaji deh. Itu cek siapa mah. Ya asup lah. Ngaji. Aduh. Mana tadi? Cuman saya mah kalau bikin konten teh suka ini aja, suka apa namanya? Karena itu kan bukan kebutuhan kalian gitu ya, kebutuhan orang lain begitu. Jadi suka asa minta waktu. Gitu aja. Cuman kalau ngajinya sama-sama ngaji. Kemudian, mana tadi? Nah, fa in amilaha katabtu lahu sayyi'atan wahidatan, atau kutibat lahu sayyi'atun wahidatun. Fanazaltu, maka aku turun hatta intahaitu ila Musa, sampai ke Nabi Musa. Fa akhbartuhu, maka aku mengabarkan kepada Musa. Ya, ini mah rada panjang ngobrolnya. Berapa sekarang? Udah dikurangi lagi 5. Tapi Allah berkata demikian. 5 ini balik lagi ke 50. Malah ditambah. Kalau ada yang menginginkan kebaikan dan tidak mengerjakan, itu dituliskan kebaikan. Kalau dikerjakan 10. Kalau keburukan cuman himmah doang, belum. Cuman kalau udah dikerjakan 1 aja. Nah, faqala irji' ila rabbik fas'alhu takhfifa, kembali lagi kepada Rabbmu dan mintalah kepadanya itu pengurangan, keringanan. Li ummatika, untuk umatmu. Nah, untung Rasulullah itu gak kayak kita ya. Suka bangga-banggaan kita pan. Emang umatku umat apaan? Nah, Rasulullah itu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu. 5 waktu pun gak bakalan mampu. Kok mau utara ngaji mah kudu bakodoun. Fakultu. Nah, ini mah Rasulullah agak apa ya? Jadi lebih kuat gak enaknya sama Allah daripada sama Nabi Musa. Kalau tadi itu kayaknya lebih kuat gak enak sama Nabi Musa daripada sama Allah. Tenurut ke Nabi Musa kumahanya. Sekarang mah udah malu sama Allah itu. Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Aku telah kembali kepada Rabbku sampai aku malu. Ya, cikurang teh ya Rasulullah mun uih deui. Ya Rasulullah mun uih deui. Anger we urang pada bikin ka parentah tanya kayang gitu. Insyaallah. Makanya banyak perbuatan sunnahnya ya. Rawahu asy-syaikhanu wal lafzul li muslimin. Nah, ini meriwayatkannya siapa? Asy-syaikhon, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Cuman lafaz yang tertulis di sini adalah miliknya Imam Muslim. Maksudnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawa al-Hakimu fil Mustadrak an Ibnu Abbasin. Dan Imam Hakim pun meriwayatkannya di dalam kitab Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi azza wa jalla. Nah, di sini ada ra'aitu rabbi. Aku melihat Rabbku azza wa jalla. Tadi kan nggak ada bahasa roa itu ya, faroja itu saja. Aku kembali begitu. Nggak ada roa itu. Di sini ada roa itu. Nah, Allahu a'lam. Sampai sini dulu, ada pertanyaan tidak? Nanti dibahas ada nanti di apa di hasyiah. Jadi kita selesaikan jalalanya selesai kan? Nah, nanti jalalanya selesai, kita bahas apanya? Asawinya. Cok mending mana sih jeung Safarudin Ar-Razi? Lah mending ieu nya. Ya, mending ieu. Liur tuh. Mikir naon. Ada pertanyaan sampai sini?
Kalau nggak ada kita istirahat dulu ya. Wallahu a'lam bissawab.